Orang buta warna kalau ngelihat api neraka jadi warna apa ya? Saya mau nanya, kalau kita lihat payudara, Nyi Roro Kidul halal dimakan? Waduh. Kurang-kurangin dah lo. Aduh, jangan kebanyakan tidur sore deh makanya. Ya karena memang betul apa yang ada di laut itu boleh dimakan. Iya, kecuali temen yang dua muka boleh gak? Kalau dia benar-benar pure nggak tahu, itu yang tadinya itu sebenarnya haram, cuman dia nggak tahu. Nggak masalah. Jadi Itulah ketika seorang hamba tidak mampu melihat kebesaran Allah karena apa? Begitu banyak maksiat di matanya. Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali di acara Bespak. Bicara bareng-bareng. Oh iya, sorry. Sekali lagi ya. Oke. Ini serius nih. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali di acara Bespak, bicara seputar akhlak. Kita kembali bersama para habaib, para ustadz dan para alim ulama. Di samping saya ada orang lama tapi baru nongol lagi, Habib Qudsi Al-Habsyi. Yang kemana sih lu? Di sini aja. Enggak. Sering. Di sini emang, cuman gue liat lagi ada set job ya, main Mobile Legend ya. Ya kurang lebih. Iya. Kayak drama ini biar ada BD Esport gitu. BDML. Beb Qudsi, iya, Sultan Madu. Kita bilang Beb pertama ini makasih banyak buat pilihan kopi. Oh iya benar. Yang udah ngasih tempat atau majal buat kita berkonten ria di sini. Betul. Dan terima kasih buat Bikers Dawa Store. Terima kasih banyak buat apa namanya? Allahumma sholli Muhammad. Apa dagangan lo? Madu Sultan. Betul sekali. Bajunya kemana Beb, baju gue? Ada di rumah lagi dicuci, Pak. Dipakai tiap hari. Oh kode ya, kode. Ya Allah. Kurang banyak kan sih. Iya. Marhaba Habib Qudsi. Masya Allah. Beb, sekarang kita ini lagi ada tanya jawab. Boleh. Di Bespak ini sekarang kita langsung to the point menjawab pertanyaan dari netizen. Oke. Ini dari Frankie Nicholas. Waduh, namanya ngeri namanya. Barat begitu ya. Yoi, pasti dia tinggalnya di ini. Depok. Parah banget lu. Bagaimana tanggapan Habib dan Ustadz ketika seorang muslim mau menikah dengan perempuan non muslim, tapi sang perempuan mau mu'alaf? Gimana Habib? Ya kalau saran aneh baiknya sih nunggu mu'alaf dulu. Ya jangan nikah dulu gitu. Iya, ya iyalah nggak bisa juga dong. Iya nggak bisa juga kan. Beda server. Beda bisa sih sesuai hukum negara. Kan lagi mau dibikin. Oh iya kemarin. Yang sempat heboh ya. Menurut syariat kita yang masih berlaku, apalagi menurut mazhab Imam Syafi'i, itu nggak bisa. Jadi ya kalau mau nikah ya muslim sama muslimah. Betul. Ya kan? Nah, jadi kalau misalkan dia punya pacar atau punya calon terus menonis, ya menonis apaan menonis? Non-Islam. Oh nonis. Baru tahu ada istilahnya nonis aja. Ketinggalan bahasa-bahasa singkatan. Gue nggak, iya sih benar. Iya. Ya yang pasti harus satu server dulu baru menikah. Betul, satu server. Kan kalau mau nikah itu kan harus ada syahadat. Benar. Dan dibilang gulu jami astagfirullahaladzim. Dan pernikahan itu kan pengakuan Tuhan. Yes. Ya enggak? Betul. Pengakuan Tuhan baik enggak di agama Islam, di agama-agama lain pun sama. Iya. Mempercayai satu Tuhannya tuh ya sesuai kepercayaan agamanya masing-masing. Lalu kalau misalnya cinta beda agama ya pastiin dulu lo mau agama yang mana ya? Gitu. Jadi jangan sampai berbeda agama dalam sebuah bahtera rumah tangga aja. Bahasa gue. Betul. Lanjut dari Rohim ini panjangnya kayak Rahimakumullah. Ya Allah. Bukan ya? Habib Ustadz, saya mau nanya, kalau kita lihat payudara seorang transgender, apakah dosa? Kan aurat laki-laki dari pusat sampai lutut kaki. Padahal pandangannya zaman sekarang banyak, sementara pandangan zaman sekarang ini banyak LGBT beredar di Indonesia. Bagaimana pendapatnya? Transgender ya tergantung sih. Kalau dia melihatnya tidak dengan syahwat ya tidak haram. Kalau yang melihatnya syahwat haram. Cuman apakah itu aurat? Bukan, karena memang dia dasarnya fitrahnya laki-laki. Dasarnya itu laki-laki. Nah benar. Jadi kembali lagi, kalau misalnya sudah berbentuk yang bukan pada asalnya, bukan pada fitrahnya, maka hal tersebut termasuk hal yang berdosa. Karena apa? Sudah berbentuk. Contoh gini Beb, di Hadramut ingat ya?
darbuka aja nih. Kita agak dilarang. Iya. Main gitar dilarang karena bentuknya. Karena bentuknya yang membuat pikiran macam-macam segala macam. Jangan orang bilang, oh emang pikiran cowok aja kotor. Mohon maaf, di sana kami jarang melihat seorang wanita. Jadi kalau masalah di melihat payudara transgender, dosa apa enggak? Kau lihat karena itu aurat secara fitrahnya, dia masih auratnya. Dan secara kalau masih syahwat, ada syahwat dalam dirinya yang megang atau melihat, maka itu dosa termasuk zina gitu ya. Betul, karena dia bisa membayangkan ya payudaranya transgender itu seperti payudaranya Sapi. Wanita asli. Enggak, Pak, wanita asli dong. Oke, maaf. Wanita asli. Jadi bisa jadi dia kemungkinan besar ada timbul syahwat. Syahwat, apalagi di jomblo kan. Ya Allah, sedih banget. Lanjut. Roy, Ustadz, apakah Nyi Roro Kidul halal dimakan? Waduh. Soalnya kan ada dalil yang menyatakan bahwa semua yang ada di laut itu halal. Betul. Apa benar Bang? Semua yang ada di laut itu halal. Lalu kalau misalnya halal gimana Nyi Roro Kidul, bisa nggak dimakan? Ya kalau dia misalkan asli ada, tidak mitos dan dia hewan gitu ya, maka boleh dimakan. Kalau dia hewan. Kalau dia hewan. Tapi kalau dia jin, ya susah dong. Kurang-kurangin dah lu. Aduh, jangan kebanyakan tidur sore deh makanya. Ya karena memang betul apa yang ada di laut itu boleh dimakan. Iya, kecuali kapal selam. Itu pun karena keras. Coba lembek, habis lah. Ada aja pertanyaan. Tapi kapal selam bisa juga dimakan. Orang paling kuat di Indonesia tuh siapa? Orang Palembang. Waduh, oh iya benar. Kapal selam dimakan. Benar. Gila. Ada orang Palembang tuh. Ada orang Palembang, makanya gue bukan takut bini ya, mohon maaf. Netizen, saya nggak takut Umi, saya cuma segan. Lanjut, berarti bisa dimakan Beb ya? Bisa. Semua apa? Tapi hiu gimana? Boleh ya? Nggak masalah. Kalau misalnya ada pertanyaan nih Beb, anjing kan nggak boleh makan, anjing laut. Boleh, kan hidup kecuali anjing lautnya 2 alam ya. Nah itu mungkin ulama berbeda pendapat. Tapi kalau betul-betul di pure di laut, nggak keluar dari darat. Nah, kalau maksudnya amfibi, dia bisa hidup di darat. Amfibi. Kalau dia nggak bisa hidup di darat, boleh dimakan. Ya, berarti penguin, anjing laut, singa laut nggak bisa dong? Nggak bisa, kan dia 2 alam. Iya, benar. Kalau misalnya temen yang dua muka boleh nggak Beb? Itu ente yang jawab dah. Jangan temen yang 2 muka, aduh males gila. Lanjut, Ustadz Habib, saya izin bertanya, apa ada bir yang halal? Jika kita tidak sengaja memakan makanan yang non halal, apa hukuman buat kita Bang? Oke Beb, pertama, apa ada bir yang halal? Ya ada betul. Ada. Bir peletok. Bir peletok betul. Ada lagi. Salah nggak gua? Nggak salah. Betul. Kok marah? Iya bentar. Siapa yang marah? Oke, maaf. Gue mau nambahin malah. Iya. Apa? Ada birrul walidain. Allah. Aku main drum lah. Birrul walidain. Iya. Berbakti kepada orang tua. Soalnya gini Pak, Ustaz. Jadi kata bir itu sebenarnya berasal dari bahasa kebaikan. Arab. Artinya kan kebaikan. Baik. Dipakai sama orang barat jadi minuman keras. Kurang ajar gak tuh? Kok orang Arab? Sama orang barat. Orang barat. Semua orang barat dipakai jadi minuman keras. Padahal asli dari kata bir itu bahasa Arab yang artinya kebaikan. Berarti hati-hati lo, jangan balik-balikin. Oh, di kan bir kan boleh diminum, artinya aja baik, nggak gitu juga. Nah, ini salah persepsi dia. Iya, salah persepsi. Jadi bir itu, ya pokoknya gitulah secara alkohol ya. Iya, kalau jelas. Walaupun ada alkohol 1% nggak bisa kayak tetap. yang apa sih itu, nggak, jangan sebut merek ya, nggak boleh. Jangan. Oh, yaudah. Pokoknya ada yang di Indomaret tuh kan ada juga tuh yang jual bir itu kan walaupun kandungan alkoholnya. Lo gue cukur lo ya, nggak boleh sebut merek Indomaret lo sebut. Habib Allah biha. Maksudnya dijual-jual di toko-toko lah seperti itulah. Toko-toko takutnya kemana-mana Pak. Toko apa kan banyak, toko material. Di warung-warung yang menjual minuman. Ya, nah, adalah itulah gitulah intinya. Dia sebut ya Allah biha, aus nih gue minum di pilihan. Nah, kalau bir yang halal ada bir peletok, bir walidain Masya Allah. Lalu jika kita tidak sengaja memakan makanan yang non halal, apa hukuman buat kita Bang? Apa Bib?
Kalau dia benar-benar pure nggak tahu, itu yang tadinya itu sebenarnya haram, cuman dia nggak tahu. Nggak masalah. Jadi apa dalilnya? Qul hal yastawi alladziina ya'lamuuna wal ladziina la ya'lamuun. Apakah sama orang mengetahui dan orang tidak mengetahui? Berbeda. Bukan begitu, Habib? Ya, kurang lebih lah. Salin banget sih lo. Ya walhasil kalau dia tidak tahu nggak masalah. Karena kan nggak tahu. Iya, kalau tahu ya jelas nggak boleh. Beb, gue mau nanya sama lu dah. Lu puasa ya? Sekarang? Enggak. Kenapa nggak minum? Oh iya. Gue capek-capek pesan pilihan di bawah. Aduh, nggak lihat sih. Soalnya ketutupan tisu. Oh Allah, itulah ketika seorang hamba tidak mampu melihat kebesaran Allah karena apa? Begitu banyak maksiat di matanya. Allahu Akbar. Lanjut. Jadi kalau misalnya nggak tahu nggak masalah. Tapi pernah, Bib? Gue pernah nih. Nggak sengaja Allahumma sholli Muhammad lagi di luar Indonesia. Gue ambil makanan. Ini makanan enak sampai udah 3 kali gue makan. Sampai akhirnya gue tahu ternyata itu babi. Tahu nggak apa yang gue lakuin? Mencolok mulut. Kenapa? Sayang. Baru gue mau puji. Udahlah. Kenapa sayang? Mau dimuntahin maksudnya? Iya. Dimuntahin karena apa? Meskipun secara pribadi dibilang Habib tadi adalah tidak mengetahui, nggak masalah, nggak dosa. Tapi kita mengkhawatirkan diri sendiri, takut doa ini nggak diijabah Allah. Betul. Yang kita takut. Waro untuk berhati-hati. Iya. Yang dalam perkara yang syubhat terlebihnya begitu. Apalagi kalau misalnya kita doa nggak diijabah, terus mau ngapain lagi kita? Iya. Senjata kita cuma doa. Ad-du'a silahul mu'minin. Senjatanya orang mukmin itu adalah berdoa. Naam. Alladzi ba'du, lanjut. Khair. Beb, Ustaz. Apakah kalau kita sakit itu tandanya Allah sedang menaikkan derajat kita? Sebab saya pernah baca sakit dapat menggugurkan dosa. Fadhal. Betul. Betul, salah satu orang yang masih dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala itu yaitu Allah masih memberikan sakit kepada hambanya tersebut. Sakit. Bisa jadi 2. Kalau misalkan dia tidak ada dosa, berarti dia lagi posisinya itu lagi dinaikin derajatnya sama Allah. Tapi siapa yang gak ada dosa? Misalkan udah tobat, udah gak ada dosa, udah dihapus semua dosa, sakit. Itu berarti lagi naik derajatnya. Wajib. Atau kalau misalkan orang tersebut banyak dosa, ya tidak ada yang bisa menggugurkan dosa tersebut kecuali diberikan ujian, kata ulama begitu, Ustaz. Jadi kalau ada orang dia melakukan dosa tapi dosanya itu tidak cukup dengan taubat, berarti harus ada ujian. Wajib. Saking besarnya dosanya. Iya. Wajib. Pokoknya dosanya itu tidak cukup dengan taubat. Jadi banyak orang menyangka bahwasannya kita setelah melakukan dosa cukup dengan taubat, padahal belum cukup. Ya. Biasanya suka ada ujian-ujian. Nah, kalau kita sabar dengan ujian itu, kita terima dengan ikhlas, dengan ridho, maka insya Allah dosa tersebut bisa dihapus. Nah, tapi jangan juga karena begini kalian takut untuk taubat. Betul. Karena apa? Kenapa diuji? Kenapa dites? Allah pengen lihat seberapa serius ya kita. Tapi setelah itu buahnya manis. Betul. Ya enggak? Dan kalau biasa kita ada yang sakit nih, misalnya teman sakit. Biasa kita dan adat kita mungkin lebih bebe. Selalu bilang apa? Sakitnya sekarang. Khair insyaallah tahur dzunub gitu kan. Bersihin dosa. Iya. Jadi sakit itu bahkan kata Nabi Muhammad SAW, bahkan tertusuk duri sekalipun itu menggugurkan dosa yang pernah kita lakukan. Kita ini bahar dzunub. Betul. Enggak? Kita ini lautannya dosa. Kita banyak maksiat, banyak dosa. Maka ketika sakit senang. Ya, bersyukur. Iya, senang. Bersyukur. Alhamdulillah, Allah makasih banyak ya Rabb. Dengan catatan sakitnya dia yang mengingat Allah. Betul. Kalau dengan sakit catatan sabar ya. Sabar. Kalau misalnya disakitnya mengumpet, aduh. Ya kesian gila. Allah udah ngasih invitation buat dibalik sama Allah dengan pengguguran dosa secara cuma-cuma, tapi malah mengumpat lagi, dia malah memaki lagi. Bukannya berkurang, akan tapi bertambah dosa-dosanya. Nauzubillah min dzalik. Wa na'am. Dari Prayoga, mau nanya dong Bang, orang buta warna kalau ngelihat api neraka jadi warna apa ya? Aduh. Buta warna di mana nih, di dunia maksudnya? Buta warna, nggak tahu ini yoga makan apa kok yoga?
Amalan apa kita biar bisa masuk surga? Dan apa kita bisa berkumpul dengan keluarga di surga? Yang pertama Beb, kalau buta warna, dia ngeliat api neraka warna apa? Ya kalau di dunia buta warna masih mungkin, tapi kalau di akhirat nggak ada. Nggak ada buta warna, udah jelas ngelihat gitu. Iya. Udah nggak ada yang disabilitas di sana. Iya, bener. Iya. Yang di Indonesia di Indonesia lagi. Yang di dunia dia nggak punya tangan, nggak punya kaki. Di sana punya tangan, punya kaki kan? Betul. Untuk disiksa kalau dia masuk neraka. Betul. Iya. Dan mohon maaf, penghuni neraka gedenya semana? Gigi gerahamnya itu segede gunung Uhud. Iya, betul. Gigi gerahamnya segede gunung Uhud. Untuk apa? Biar dia merasakan siksaannya Allah sangat-sangat pedih. Benar. Semakin besar jasad seseorang, kalau mau disiksa semakin sakit. Yes, betul sekali. Bukan makin nggak sakit ya? Oh, justru kalau kecil nggak Cepet berasa. habis ya? Cepet kurang. Penyiksaannya kurang. Yoks. Amalan apa aja kita biar bisa masuk surga, Habib? Fadl. Ya, amalan banyak ya dalam Islam. Kita mau masuk surga itu berbagai macam jalan kita bisa tempuh untuk mencapai surganya Allah Subhanahu wa taala. Bisa lewat mana aja, karena kebaikan itu kalau kita istiqomah dalam satu kebaikan aja. Jadi udah bisa jadi penolong di akhirat kelak nanti. Allah bisa bikin kita masuk surganya Allah berkat satu amalan yang kita lakukan di dunia istiqomah. Itu doang tuh. Itu doang. Masuk Islam nih apa ya? Islam nih enak ya? Enak banget, simple. Bahkan aneh pernah dengar ada cerita nih sedikit aja. Ini cerita lucu nih. Jadi ada seorang hamba Allah, dia udah divonis sama Allah Subhanahu wa taala udah masuk neraka jahanam. Ajib. Udah divonis, ente fulan bin fulan masuk neraka jahanam. Kata malaikatnya yang bakal nyeret dia ke neraka itu. Terus dengan semangatnya nih hamba ini bilang, siap. Udah katanya ente malaikat gak usah nyeret aneh ke neraka, biar aneh yang masuk langsung. Ajib, pasrah. Bukan pasrah, semangat banget. Malaikat tuh sampai bingung, orang lain mau masuk neraka harus gue seret, kenapa lu enggak? Malah lu maunya langsung masuk dengan semangat. Padahal neraka bukan surga. Akhirnya dijawab sama nih hamba ini, iya jadi begini. Selama hidup di dunia, saya itu tidak ada yang pernah taat dengan perintah Allah. Disuruh sholat kagak, disuruh puasa kagak, disuruh ini kagak. Nggak ada yang saya jalani. Nah ketika sekarang nih, udah penghakiman vonis, ada perintah Allah, saya jalanin sekarang. Dari situ Allah Subhanahu wa taala nggak jadi masukin dia ke neraka, masuk ke surganya Allah. Allah reda masalah itu. Cuman gara-gara dia taat ketika divonis masuk neraka. Pertanyaannya, siapa yang siap-siap depan malaikat tiba-tiba masuk neraka? Masuk neraka, siap. Siapa? Itu dia. Maksudnya Ustaz, ada perintah yang Allah yang turun, yang kita lakuin aja istiqomah. Bisa jadi. Ya Allah. Karena bener. Allah ini rahmatnya luar biasa. Luar biasa.